Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Setia Yunas. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik yang merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa ilmu politik semester 6. Mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik ini merupakan mata kuliah yang sangat skillful dan relevan dengan perkembangan saat ini, di mana perkembangan teknologi dan informasi bergerak begitu cepat, merubah banyak hal dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aspek politik maupun pemerintahan. Mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik ini membahas tentang kajian konsep teknologi dan inovasi dalam bidang politik dan pemerintahan yang di dalamnya terdapat kajian mengenai transformasi digital dalam politik dan pemerintahan, kajian electronic governance, perkembangan penerapan elektronik demokrasi, hingga kajian yang berkaitan dengan pengembangan smart city. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi politik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi isu dan fenomena politik dengan menggunakan perspektif teknologi dan inovasi politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa isu dan fenomena politik dengan menggunakan konsep electronic governance maupun smart city. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan perspektif inovasi dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu politik. Dari 4 capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut, kemudian diturunkan pada sub CPMK yang digunakan sebagai dasar pencapaian kemampuan akhir yang diharapkan di tiap pertemuannya. Antara lain, yang pertama, mahasiswa menjelaskan proses perubahan atau disrupsi pada teknologi yang berdampak pada aspek politik maupun pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan perkembangan isu politik yang berkaitan dengan perubahan teknologi dan maupun inovasi di dalamnya. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan dan menganalisa perkembangan implementasi konsep e-government maupun smart city. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa berbagai inovasi dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang politik. Terkait pembelajaran yang diterapkan, mata kuliah ini dilaksanakan selama 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah 2 kali proses evaluasi, yakni ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Sedangkan pada mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik yang terdiri dari tatap muka terjadwal, pembelajaran mandiri, praktikum, dan proyek. Pada mata kuliah Teknologi dan Inovasi Politik ini, setidaknya ada 10 bahan kajian atau materi perkuliahan yang akan dibahas selama 1 semester mendatang. Antara lain, yang pertama, transformasi digital dalam politik dan pemerintahan. Yang kedua adalah disruption of ICT dan triple disruption. Yang ketiga adalah definisi dan konsep implementasi e-government. Yang keempat, tujuan implementasi e-government. Yang kelima, tahapan pengembangan e-government. Yang keempat, studi komparasi pengembangan e-government di berbagai negara. Dan yang ketujuh, keamanan dan tantangan transformasi digital dalam sektor publik. Yang kedelapan, konsep smart city. Yang kesembilan, tahapan pengembangan smart city. Dan yang terakhir adalah studi komparasi pengembangan smart city di berbagai negara. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode case-based learning dan juga model project-based learning, di mana nantinya di sesi akhir perkuliahan ini, mahasiswa diberikan proyek untuk mendesain sebuah perwarupa yang berkaitan dengan sistem layanan sektor publik maupun pemerintahan berbasis ICT.
Pada perkuliahan ini pula, di sesi perkuliahan sebelum UTS, khususnya pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang tujuan dan ruang lingkup electronic government, juga dilakukan kelas praktisi mengajar yang menggandeng praktisi baik dari startup yang bergerak dalam bidang e-government maupun pengembangan kota pintar, maupun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai institusi yang memiliki desain pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi penugasan individu dengan bobot 15%, penugasan kelompok dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester atau project base dengan bobot 30%. Sedangkan referensi perkuliahan mahasiswa dapat menggunakan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan kajian teknologi dan inovasi politik terbaru, seperti misalnya buku Future Politics, Living Together in a World Transformed by Tech, karya Jamie Susskind tahun 2018, Global Electronic Government Theory, Application and Benchmarking, karya Latif Al-Hakim tahun 2007, Electronic Government, A Business Strategy for Government, karya Douglas Holmes tahun 2001, Electronic Government in Action, ragam kasus implementasi sukses di berbagai belahan dunia, karya Ricardus Eko Indrajit tahun 2005. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya adalah rekaman proses pengajaran di kelas pada pertemuan perkuliahan kedua yang membahas tentang triple disruption dan revolusi teknologi pada aspek politik dan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah teknologi dan inovasi politik. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua teman-teman sekalian, dan di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Dan pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang triple disruption dan revolusi teknologi dalam aspek politik dan pemerintahan. Tapi sebelum kita masuk pada pertemuan kedua, saya ingin kita mereview kembali pertemuan minggu lalu di sesi pengantar dan juga rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Teman-teman ada yang bisa membantu saya untuk mereview pertemuan kita pada minggu yang lalu? Oh iya, silakan Putri. Yang saya pahami dan saya highlight dari pertemuan kita di minggu lalu itu adalah bagaimana kemudian dinamika dan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa dan sudah banyak mengubah aspek dalam kehidupan kita. Salah satunya mengubah dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Ini merupakan satu keniscayaan yang bisa kita rasakan semua, yang kita suka tidak suka, kita mau tidak mau, dapat kita rasakan bersama. Hal inilah menjadikan teknologi menjadi sangat penting dalam kehidupan kita semua, Pak. Oke, ya terima kasih Putri. Satu lagi teman-teman, ada yang ingin membantu saya mereview? Mungkin saya Pak. Iya. Oke, jadi menambah dari yang disampaikan oleh Ahmad tadi ya berkaitan dengan review materi kita di pertemuan sebelumnya, di mana kita juga membahas mengenai globalisasi itu sendiri. Yang dimana sebagaimana kita paham sendiri bahwa globalisasi itu memberikan dampak atau perubahan yang signifikan dalam tata kehidupan kita, baik itu di seluruh negara, di seluruh penjuru dunia, yang dimana kita mengetahui bahwa implikasi terbesar dari adanya perkembangan globalisasi dan modernisasi itu yaitu dengan adanya perkembangan dari teknologi informasi dan juga komunikasi, yang ini juga didukung dengan era saat ini yang dimana kita memasuki era disruptif juga, yang dimana itu menuntut adanya sebuah inovasi atau terobosan berkaitan dengan pengimplementasian dari teknologi dan informasi itu sendiri dalam berbagai sektor atau bidang. Salah satunya itu adalah bidang pemerintahan dan juga pelayanan publik, yang dimana implementasi dalam bidang pelayanan publik dan juga dalam bidang pemerintahan ini salah satu contohnya adalah dalam penerapan e-government yang mengimplementasikan
mengimplementasikan teknologi dan juga informasi itu sebagaimana tadi dalam perkembangan teknologi dan informasi itu sendiri, yang dimana teman-teman semua dan juga Pak Dinas bahwasanya penerapan e-government ini merupakan sebuah bagian yang terintegral dengan upaya reformasi birokrasi dan juga untuk mencapai yang disebut dengan good governance atau tata kelola pemerintahan. Oke, ya, tepat sekali apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Putri ataupun oleh Kristi ya teman-teman ya, bahwa memang saat ini dunia bergerak begitu cepat dan dinamis, dan salah satu hal yang penting adalah seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali aspek politik dan pemerintahan itu harus mampu merespon perubahan yang cepat ini, dan itu harus terimplementasikan dengan baik dalam proses-proses tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. Nah, untuk itu di pertemuan kedua ini kita akan masuk teman-teman pada materi yang berkaitan dengan triple disruption dan juga revolusi teknologi dalam aspek politik dan pemerintahan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian, itu menjadi pintu masuk apa yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kita pahami bahwa transformasi digital saat ini menjadi kebutuhan ya, yang cukup mendesak bagi berbagai kehidupan manusia. Semua orang dimudahkan dengan keberadaan teknologi, dan teknologi ini banyak merubah kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi kita dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam konsep triple disruption teman-teman, saya ingin memberikan pandangan kepada kalian bahwa di tengah era yang begitu dinamis saat ini ada 3 disruptor penting yang kita harus pahami, dan itu mulai masuk ke dalam segala sisi kehidupan manusia tak terkecuali aspek politik dan pemerintahan. Jadi ada 3 disruptor yang mendasar dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah digitalisasi, ya. Ini yang akan kita pelajari bersama. Dan yang kedua adalah pandemi COVID-19. Ini yang mungkin kita selama ini rasakan selama 2 tahun lebih ini, dan saat ini kita mulai transisi. Kita sudah banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, pandemi COVID-19. Dan juga yang ketiga adalah tuntutan terhadap terciptanya green economy atau politik dan juga ekonomi hijau yang ini menjadi tuntutan di era saat ini. Teman-teman sekalian, dari 3 disruptor itu kita akan kupas satu persatu ya, yang ini menjadi pintu masuk bagi transformasi digital dalam layanan publik baik di sektor pemerintahan ataupun di sektor politik. Yang pertama, kita lihat bahwa transformasi digital ini menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi saat ini, khususnya di negara kita Indonesia, reformasi birokrasi itu kan menjadi salah satu hal yang mendesak ya teman-teman ya. Teman-teman tahu bahwa reformasi birokrasi itu menjadi salah satu isu penting yang sudah 20 tahun ini menjadi prioritas pemerintahan. Reformasi birokrasi itu menuntut salah satunya adalah proses-proses transformasi digital. Apalagi saat ini teman-teman, kita tahu Kementerian Pan-RB pada tahun 2020 yang lalu itu membuat sebuah desain yang dinamakan reformasi birokrasi berdampak atau reformasi birokrasi tematik. Salah satunya adalah melalui transformasi digital ini. Nah, transformasi digital ini sebagaimana yang tadi kalian sudah sampaikan, bahwa digitalisasi ini menjadi penting ketika semua sudah teknologi itu masuk ke dalam segala aspek kehidupan manusia. Sekarang kita mau beli makan itu sudah tidak susah lagi, bisa Gojek, bisa GoFood dan sebagainya. Ketika kita melakukan proses pembayaran tilang, sekarang ada e-tilang ya teman-teman ya, kita bisa membayar pajak kendaraan itu juga tidak harus lagi mengantri di gerai-gerai, tetapi kita bisa memanfaatkan hanya dengan gadget yang ada di genggaman kita. Nah, itulah transformasi digital yang saat ini diarahkan oleh pemerintah, bahwa seluruh pusat layanan publik
seluruh pusat layanan pemerintahan itu harus ditransformasikan ke arah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Maka disitulah kemudian transformasi digital itu menjadi sangat penting. Nah, itu disruptor yang pertama, itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, teman-teman sekalian, pandemi COVID. Ya, pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak tahun 2020 telah banyak merubah tatanan kehidupan kita. Ya kan? Yang dulu kita bisa bebas keluar rumah tanpa menggunakan masker, sekarang kita dituntut untuk menggunakan masker meskipun saat ini sudah ada kebijakan yang lebih longgar dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Yang kedua, misalnya dulu kita tidak pernah membayangkan akan ada proses pendidikan secara daring atau online. Tetapi setelah tahun 2020 ketika pandemi, kita mengalami perubahan yang begitu mendasar pada proses pendidikan kita. Semua dialihkan ke sistem pembelajaran yang sifatnya online, ya kan? Yang ketiga, dari sisi relasi sosial kita juga banyak berubah ketika terjadi pandemi. Masyarakat dibatasi untuk keluar rumah, masyarakat dibatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita ibadah juga diatur, ya kan? Softnya kalau yang muslim tidak lagi bisa berhimpitan, tetapi ada jeda dan sebagainya. Nah, inilah keniscayaan yang kemudian kita rasakan selama 2 tahun belakangan ketika COVID-19 itu melanda tidak hanya negara kita, teman-teman sekalian, tetapi juga di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di negara manapun. Nah, pandemi COVID ini kita harus melihat dalam 2 sisi, teman-teman ya. Nah, dalam konteks triple disruption ini, pandemi COVID menjadi salah satu disruptor yang kemudian mendorong akselerasi transformasi digital pada layanan pemerintahan. Ya kan? Ketika terjadi pandemi COVID, kita tidak pernah membayangkan kemudian rapat mempersatukan ide secara tatap muka karena semua dibatasi. Tetapi ketika pandemi COVID, kita akhirnya punya gambaran bahwa bekerja itu bisa dari rumah, iya kan? Orang-orang birokrasi itu bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Orang-orang startup bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah dan di mana saja. Kita melakukan registrasi, misalnya layanan-layanan kependudukan, layanan-layanan imigrasi dan sebagainya, itu juga tidak lagi harus datang ke kantor karena ada pembatasan saat itu. Semuanya berubah ke arah digitalisasi. Maka dari itu ada berkah yang cukup besar, teman-teman, dari pandemi ini. Jadi kita harus memahami pandemi 2 tahun ini juga ada berkah. Salah satu berkahnya adalah pandemi kemudian mengakselerasi terjadinya transformasi digital yang ada di Indonesia. Pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, berlomba-lomba kemudian membuat inovasi-inovasi yang mana mereka harus mengalihkan, ya kan, mentransformasikan layanan-layanan yang dulunya sifatnya itu secara konvensional harus datang ke kantor dan sebagainya, sekarang sudah bergeser ke layanan-layanan yang berbasis online atau digital. Di situ, teman-teman. Dari 2 disruptor ini ada pertanyaan, teman-teman, bisa diterima ya, bisa dipahami ya. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya beranjak ke disruptor yang ketiga. Izin bertanya, Mas. Iya. Tadi kan udah dijelaskan ya banyak hal gitu terkait triple disruption ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam konteks triple disruption ini, bagaimana posisi Indonesia saat ini khususnya pasca pandemi COVID-19? Mungkin itu. Iya, terima kasih Mas Ferdi. Pertanyaan yang cukup menarik, teman-teman. Karena tadi kita berbicara terkait dengan konsep ya. Kita berbicara tentang konsep makro berkaitan dengan triple disruption, dan Mas Ferdi menanyakan bagaimana posisi Indonesia. Posisi Indonesia saat ini pasca pandemi tentunya hampir sama dengan negara-negara yang terkena pandemi. Tadi saya sampaikan bahwa pandemi itu nggak pilih-pilih, teman-teman ya. Semua negara yang ada di dunia ini ya mau tidak mau dia terkena dampak dari itu. Posisi di Indonesia saat ini, pandemi COVID itu
seperti yang saya tadi jelaskan Mas Ferdi, bahwa ini menjadi pendorong, ini menjadi akselerator yang cukup penting bagi upaya-upaya transformasi digital di beberapa layanan pemerintahan dan juga sektor publik. Kita tahu banyak inovasi-inovasi yang muncul teman-teman di pemerintahan daerah ya. Misalnya banyak samsat itu orang bayar pajak itu tidak lagi harus datang ke kantor, tapi dia cukup mengakses melalui handphone mereka, dan pembayaran juga dilakukan melalui virtual account yang bekerja sama dengan bank-bank BUMN atau BUMD, dan juga mereka nanti tinggal nunggu di rumah. Yang antar adalah ada kurir, baik dari PT Pos ataupun dari jasa-jasa kurir yang lainnya. Ini menjadi inovasi yang bagus teman-teman, yang kemudian harus kita tangkap sebagai bagian dari berkah pandemi, ya kan? Jadi pandemi tidak melulu kemudian ada efek atau dampak negatifnya, tetapi pandemi juga memberikan berkah tersendiri bagi upaya-upaya reformasi birokrasi dan juga upaya-upaya transformasi digital pada layanan pemerintahan itu menjadi lebih baik. Begitu Mas Ferdi ya. Terus ada juga sekarang inisiasi untuk mendorong yang dinamakan flexible working arrangement. Jadi birokrasi itu tidak lagi harus bekerja stay selama 8 jam atau 9 jam per hari, tetapi mereka bisa menjadi seorang remote worker. Yang itu saya kira saat ini kebijakannya masih digodok di level pemerintah pusat. Nah ini kan berkah pandemi teman-teman, iya kan? Orang dulu WFH. Nah sekarang ini ada inisiasi yang dinamakan dengan flexible working arrangement. Jadi mereka bisa bekerja di mana saja, tetapi dengan target tugas yang itu harus tercapai, seperti itu. Sebelum kita membuka sesi pertanyaan lagi, saya selesaikan satu disruptor ya teman-teman ya. Jadi ada 3 disruptor tadi. Yang pertama tadi apa teman-teman? Digitalisasi. Yang kedua adalah pandemi COVID. Dan yang ketiga teman-teman, ini adalah perubahan iklim yang berkaitan dengan green economy. Saat ini teman-teman sekalian, perubahan iklim ini kan menjadi isu global ya. Banyak negara-negara yang menjadikan permasalahan perubahan iklim atau climate change ini menjadi salah satu prioritas penyelesaian. Sehingga banyak inisiasi juga yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong transformasi ke arah green economy. Jadi ekonomi hijau, terus kemudian pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya tidak hanya mengejar aspek sosial ekonomi, tetapi juga mengejar yang namanya sustainability environment. Jadi keberlanjutan lingkungan itu juga diperhatikan. Nah, salah satu perubahan ini teman-teman, salah satu disruptor yang dinamakan dengan perubahan iklim ini juga menjadi bahasan yang sangat penting, di mana adanya gagasan, adanya problem perubahan iklim yang ini mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah di beberapa negara. Yang ada saat ini adalah pemerintah-pemerintah itu dituntut untuk merubah kebijakannya, ya, mentransformasikan kebijakannya ke arah kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap lingkungan. Makanya kemudian kalian tidak heran ada istilah Sustainable Development Goals, ya, yang salah satu pilarnya itu adalah berkaitan dengan keberlanjutan ekologi. Nah, sekarang juga kita tidak heran maka adanya inisiasi-inisiasi tentang green economy, inisiasi-inisiasi tentang ramah lingkungan, gedung kantor ramah lingkungan dan sebagainya. Nah ini menjadi salah satu bentuk teman-teman yang dinamakan dengan salah satu disruptor perubahan iklim itu. Ini akan merubah. Sekarang kita kalau ke belanja ya di gerai-gerai di sekitar kita itu kan kita sudah tidak lagi dikasih kantong plastik ya teman-teman ya, tetapi ada kantong-kantong berbayar yang arahnya itu ya untuk membuat kebijakan ini bisa berjalan, kebijakan yang ramah lingkungan itu bisa berjalan dengan baik. Baik itu di level pemerintah pusat ataupun itu di level pemerintah daerah. Nah, dari 3 disruptor itu tadi teman-teman, ini yang akan kita pelajari nantinya akan menjadi pintu masuk
bahasan kita adalah pada aspek digitalisasi. Dan pandemi COVID, terus kemudian perubahan iklim, ini yang mendorong digitalisasi itu terjadi. Dari sisi perubahan iklim, kita tahu sekarang proses-proses pelayanan yang sifatnya administratif juga sudah didorong lebih ke minim penggunaan kertas, ya kan, paperless. Semua yang dibutuhkan hanya soft file misalnya, tanda tangan juga bisa dilakukan secara digital yang kemudian itu bisa dikirim langsung kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Dan inilah keniscayaan yang kita hadapi saat ini, teman-teman. Inilah realitas yang kita hadapi saat ini, dan mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah baik di level pusat ataupun di level daerah itu harus menyesuaikan dengan 3 disruptor yang tadi sudah saya sampaikan dalam konsep triple disruption itu. Transformasi digital juga harus menjadi isu penting dalam proses-proses transformasi layanan dan juga reformasi birokrasi. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Ya. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Mas Tajudin. Menyambung pertanyaan dari Ferdi dan penjelasan Bapak terkait triple disruption gitu, bahwa salah satunya pandemi COVID ini kan telah membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat kita gitu. Salah satunya mendorong terjadinya akselerasi digital gitu di Indonesia. Kemudian menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana gitu proyeksi dan masa depan transformasi digital terutama dalam ranah birokrasi di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mas Tajudin. Jadi kalau kita saat ini berpikir, teman-teman, ya, bagaimana proyeksi, bagaimana masa depan transformasi digital di Indonesia ini, pasti saya jawab kita harus optimis untuk itu. Kenapa optimisme itu harus kita bangun dan kita yakin bahwa transformasi digital itu akan berjalan dengan lancar? Yang pertama, teman-teman, kita tahu bahwa infrastruktur teknologi Indonesia saat ini saya kira sudah sangat proper untuk menyambut proses transformasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah ada komitmen politik dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Ada perangkat-perangkat kebijakan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi berdampak, yang salah satu isunya adalah berkaitan dengan transformasi digital. Itu juga sudah ada kebijakan, sudah ada roadmap-nya. Yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Di Indonesia sendiri, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, teman-teman, itu sudah ada 2. Yang pertama adalah roadmap yang dikeluarkan ketika era pemerintahan Pak SBY tahun 2008 dan kemudian diperbarui pada akhir tahun 2002 kemarin di bulan Desember itu juga lebih ke arah penguatan dan desain nasional sistem pemerintahan berbasis elektronik. Artinya apa? Artinya dari komitmen politik ini, Mas Tajudin dan teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa dari 3 hal yang tadi saya sampaikan, komitmen politik, infrastruktur teknologi, SDM dan sebagainya, Indonesia saya kira akan mampu kemudian melakukan transformasi digital ini ke arah yang lebih baik. Memang saat ini masih banyak daerah-daerah yang belum menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, teman-teman. Masih banyak yang dalam tahap mendesain, masih dalam tahap dia meng-create dan sebagainya, belum pada tahap yang memang sudah proper dan sistem itu terintegrasi dengan baik. Karena kata kunci dalam transformasi digital atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah integrasi, teman-teman. Jadi nanti orang butuh data itu tidak harus lagi kolek dari kantor satu ke kantor yang lain, tetapi ini sudah harus terintegrasi dengan baik. Jadi kalau ditanya bagaimana proyeksinya, saya kira Indonesia sudah siap, dan Indonesia dengan komitmen politik pemerintah pusat, saya kira Indonesia akan mampu kemudian melakukan transformasi digital pada birokrasi, pada layanan pemerintahan itu dengan baik. Saya kira itu bisa dipahami ya, Mas Tajudin ya. Oke. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya kasih tugas, ya. Jadi saya kasih tugas ini sebagai sesi terakhir perkuliahan kita. Jadi saya kasih tugas teman-teman sekalian, silakan dicatat ya, silakan dicatat.
saya kasih kalian ya sebuah dokumen working dan research paper yang berkaitan dengan triple disruption yang itu ditulis oleh para akademisi UGM. Ya, jadi nanti saya kasih atau nanti kalian bisa cari ya teman-teman ya. Nah, di dalam dokumen working paper tersebut banyak chapter yang berkaitan dengan triple disruption itu. Jadi ada yang membahas tentang digitalisasi, ada yang membahas pandemi, ada yang membahas masalah green economy atau perubahan iklim. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian ambil salah satu chapter tersebut dan kalian bisa review untuk kita diskusikan bersama pada minggu depan. Ya. Begitu. Tugas ini tentunya tujuannya baik sekali teman-teman untuk memperkaya pemahaman kalian tentang konsep triple disruption. Jadi saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaiknya. Seperti itu ya. Nanti informasi berkaitan dengan tugas ini akan saya share juga melalui Google Classroom dan nanti kalian bisa memahami itu sekaligus materi dan referensi juga akan saya share di Google Classroom. Kalau masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri teman-teman ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadiran dan juga partisipasinya dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.